Pemirsa, seorang siswi SMP di Kota Jambi mendadak viral setelah dilaporkan oleh pemerintah Kota Jambi ke kepolisian. Siswi SMP berinisial SFA tersebut sebelumnya lakukan kritik terhadap pemerintah Kota Jambi yang diduga telah membuat rumah nenek dari SFA yang berada di kawasan Kasang Kota Jambi rusak akibat pembangunan sebuah pabrik. Kritikan SFA dimuat di akun media sosial TikTok milik pribadinya. Dalam ucapannya, ia menyebut Pemkot Jambi sebagai kerajaan Firaun dan setan karena tidak memperdulikan kerusakan yang dialami rumah milik neneknya. Selama 10 tahun sejak pabrik tersebut didirikan. Kalimat Firaun dan setan itulah yang akhirnya membuat Pemkot Jambi melapor ke Polda Jambi. Setelah dilaporkan, SFA kemudian membuat video permintaan maaf yang kemudian diunggah di akun TikTok-nya. Dan akhirnya mendapat bermacam tanggapan dari warganet hingga mendapat cuitan dari Menko Polhukam Mahfud MD di Twitter. Ya, Mahfud MD meminta kasus siswi SMP yang dilaporkan ke Polda Jambi mendapat pengawalan dari KPAI. Pemerintah Kota Jambi sendiri melalui kabak hukumnya mengatakan bahwa pemerintah Kota Jambi sudah memaafkan SFA atas kalimat kritikan yang mengatakan Pemkot Jambi sebagai institusi Firaun dan para pegawainya adalah setan tersebut. Ya, langsung saja saya akan berbincang dengan Pak Gempa Awalyon yang merupakan kabak hukum Pemkot Jambi. Selamat malam, Pak Gempa. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak, boleh diberikan tanggapan, ini kasusnya dari viral siswi SMP SFA, tapi juga sudah minta maaf. Nah, dari Pemkot sebenarnya bagaimana? Laporan ini dicabut atau jalan terus nih? Ya, jadi dapat kita sampaikan, Mbak ya, kita luruskan pemberita di media bahwa yang pertama adalah kita tidak melaporkan anak, ya. Jadi yang kita laporkan adalah akun TikTok atas nama Fadia Alkaf. Nah, kemudian dalam perkembangan penyelidikan, tim Cyber Polda Jambi menemukan fakta bahwa pemilik akun tersebut merupakan anak SMP. Nah, ini di luar dugaan kita. Nah, kemudian setelah itu dijadwalkan pemeriksaan di hari Senin tanggal 5 Juni. Namun di tanggal 4 Juni, anak tersebut membuat permintaan maaf di akun TikTok-nya. Nah, berdasarkan ini, kemudian di tanggal 5 Juni itu kita membuat surat pencabutan laporan pengaduan dengan 3 pertimbangan. Pertimbangan yang pertama adalah bahwa akun atas nama Fadia Alkaf itu sudah mengunggah permintaan maaf. Kemudian yang kedua adalah ternyata pemilik akun tersebut merupakan anak SMP kelas 3. Dan yang ketiga pertimbangan hati nurani dan kemanusiaan. Sehingga terkait dengan administrasi penyelesaian perkara ini, tadi kami menyerahkan surat laporan pencabutan pengaduan tersebut dan dimintai keterangan bahwa perkara ini selesai, tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya. Begitu, Mbak. Oke, Pak, berarti bisa dikatakan kalaulah yang mengkritik ini adalah bukan siswa SMP, berarti perkara ini bisa lanjut dong? Seperti itu kah? Tidak, Mbak. Dari awal kita jajaran Pemkot sudah bersepakat bahwa siapapun nanti pemilik akun ini, kita tidak beranggapan itu anak-anak ya. Walaupun itu orang dewasa, kita bersepakat bahwa ketika akun TikTok ini meminta maaf, kita akan maafkan dan perkara selesai sampai di situ, Mbak. Karena ini juga memberikan edukasi ke kita semua ya. Kita kritik boleh, tapi kritik yang sesuai dengan ketentuan, yang tidak memuat sara, penghinaan, dan lain sebagainya. Dan di akun TikTok ini sangat banyak. Ini akunnya mulai ada konten itu di tahun 2022. Di situ banyak kritik yang dilontarkannya terhadap Pemkot Jambi. Tapi karena itu masih dalam ranah kritik, kami tidak pernah mempermasalahkan. Yang kami permasalahkan adalah ketika akun TikTok tersebut mengupload di tanggal 3 Mei yang menyampaikan bahwa pemerintah Kota Jambi merupakan kerajaan Firaun dan pemerintah Kota Jambi isinya iblis semua. Nah, ini yang ingin kita berikan pencerahan. Iya,
pastinya kalau mengkritik itu memang ada rambu-rambunya. Pak, tapi setelah melaporkan kasus ini, meskipun sekarang sudah dicabut laporannya, sudah cek tidak rumah yang diduga dirusak oleh sebuah perusahaan, rumahnya Nenek SFA di wilayah Payo Selinca, Kota Jambi nih Pak. Ini apa penyebabnya? Pak Gempa, bisa dengar suara saya? Iya, ya, Mbak, suaranya nggak kedengeran? Iya, pertanyaan saya, Ya, halo. kalau untuk yang menjadi awal permasalahan kan rumah Nenek SFA ini rusak karena akibat Iya. dari perusahaan tersebut di wilayah Selinca, Kota Jambi nih. Ini bagaimana update perkembangannya? Karena apa sih rusak rumah Nenek SFA? Iya, jadi Mbak, di area RPSL itu terdapat 90 KK. 90 KK. Nah, 90 KK ini kemudian diberikan kompensasi oleh perusahaan berdasarkan tingkat dampak aktivitas dari perusahaan tersebut. Nah, jadi masing-masing KK itu diberikan kompensasi. Namun kemudian ketika pihak dari keluarga Nenek Afsa ini mengeluarkan nominal sebesar 1,3 M itu tidak disanggupi oleh pihak perusahaan. Nah, kita dari Pemkot Jambi hanya membantu memediasi. Namun kita tidak bisa menekan perusahaan untuk memenuhi yang sesuai. Karena menurut perusahaan berdasarkan dokumen yang kami peroleh bahwa mereka menyampaikan biaya perbaikan rumah dari tahun 2013 sampai 2021 itu sebesar 500 juta. Sementara pihak perusahaan sudah melakukan penaksiran harga terhadap rumah tersebut dari KJPP, itu rumah tersebut nilai taksirannya kurang lebih 250 juta. Baik. Nah, disitulah perusahaan menganggap bahwa permintaan ganti rugi yang diajukan oleh pihak keluarga Nenek Afsa itu tidak irasional dan tidak berdasar. Baik. Nah, pertemuan mediasi terakhir yang kita lakukan di bulan Februari dengan difasilitasi oleh pemerintah Kota Jambi, itu keluarga dari Nenek Afsanya walk out. Oke. Tidak Baik. tidak berada di tempat. Baik. Sehingga itu menyulitkan kami untuk melanjutkan proses mediasi. Baik. Nah, dari situlah mulai mereka berjuang melalui konten-konten di media sosial mengkritik kinerja pemerintah Kota Jambi begitu. Padahal posisinya kami hanya membantu memediasi dan terbukti bahwa dari 90 KK hanya pihak dari Nenek Afsa yang tidak menerima. Baik. Begitu, Pak. Ya mudah-mudahan nanti mediasinya dilanjutkan sampai dengan selesai ya, karena ini warga Kota Jambi juga. Terima kasih Pak Gempa. Iya. Ini Kabak Iya, Hukum sama-sama. Pemkot Jambi.